Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca Jurnal Suara dan sahabat Babatopa, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, turun tangan membereskan dugaan kejahatan lingkungan di Kali Kukuba. Beranikah seorang menteri menegakkan hukum di lingkungan proyek strategis nasional? Katong lia sama-sama. Selamat datang di Jurnal Suara Podcast untuk Katong Sampua. Di balik megahnya narasi transisi energi global menuju kendaraan listrik, ada jeritan nyaring tentang ekologi di daratan Maluku Utara. Kali Kukuba, sumber kehidupan yang dulunya jernih, kini menjadi aliran lumpur. Ada yang bikin sedih. Dugaan pencemaran ini justru bersumber dari aktivitas PT Feni Halmahera Timur, anak perusahaan dari raksasa BUMN PT Aneka Tambang Antam bersama subkontraktornya PT Bukabumi Konstruksi. Proyek raksasa industri baterai kendaraan listrik ini berlabel mentereng, proyek strategis nasional. Akankah demi status strategis nasional, kelestarian lingkungan dan hak hidup warga lokal justru ditumbalkan? Lembaga Advokasi Tambang dan Laut LATAMLA menegaskan petaka yang menimpa Kali Kukuba tercatat sejak akhir Juli dan Agustus 2025 yang lalu hingga detik ini. Air Kukuba telah berubah. Kukuba sudah tak sedap dipandang. Limpasan material berat terus membentuk sedimen tebal di dasar sungai, bahkan mengalir dan mencemari perairan Teluk Buli. LATAMLA menemukan penyebab utama dari bencana ekologis yang diduga kuat akibat jebolnya ketahanan cek dam tanggul penahan milik PT Feni Haltim. Akibatnya air bercampur lumpur dan material tambang meluap tanpa kendali. Apakah cek dam yang jebol tersebut dibangun sesuai standar dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, yang diwajibkan itu? Mengapa infrastruktur sekelas BUMN rapuh dalam memitigasi dampak lingkungan? Secara ekologis, apa yang terjadi di Kali Kukuba dan Teluk Buli adalah ancaman serius bagi biodiversitas dan manusia. Pertama, sedimen berat berupa lumpur yang mengendap di dasar sungai akan mematikan organisme mikroskopis dan merusak tempat memijah ikan. Kedua, rusaknya terumbu karang di mana saat material lumpur mencapai Teluk Buli, partikel tersebut menghalangi cahaya matahari, dan tanpa cahaya terumbu karang akan mengalami bleaching, pemutihan, dan mati yang pada gilirannya menghancurkan ruang hidup ikan dan ekosistem laut lainnya. Demikian rilis LATAMLA. LATAMLA juga khawatir terhadap ancaman berat rantai makanan di Kali Kukuba, sebab jika material berat tersebut mengandung logam berbahaya, zat tersebut dapat terakumulasi dalam tubuh ikan, bioakumulasi, dan akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat sekitar dan memicu masalah kesehatan jangka panjang. Sahabat Babatopa dan pembaca Jurnal Suara, jejak digital penanganan kasus ini ada pemandangan miris di tingkat lokal. Pemerintah daerah Halmahera Timur pernah mengundang pihak manajemen PT Feni Haltim. Sayangnya, pertemuan krusial tersebut hanya berakhir dengan formalitas jabat tangan dan harapan kosong agar perusahaan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara pun terkesan jalan di tempat. Hingga kini, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara belum memberikan rilis atau pernyataan resmi, meski tim investigasi dilaporkan telah lama kembali dari lapangan. Sumber internal Dinas Lingkungan Hidup membocorkan bahwa kondisi di Kali Kukuba memang sudah dalam taraf rusak parah. Lalu apa kasihan yang harus ketong lakukan? Ketika birokrasi daerah terkesan lamban,
kekuatan masyarakat sipil bergerak. Dan pada 5 Mei 2026 yang lalu, kelompok warga dan pemuda setempat menggelar aksi langsung di halaman perusahaan PT FHT. Aksi ini menjadi pemantik perhatian nasional dan benarlah adigium no viral no justice sebagai motor penggerak keadilan di negeri ini. Dan langkah berani warga ini direspon cepat oleh Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat. Menteri yang dikenal memiliki rekam jejak sebagai aktivis langsung menginstruksikan jajaran penegakan hukum Gakum untuk menginvestigasi lokasi di Desa Buli Asal dan Wayafli, Kecamatan Maba, Halmahera Timur. Jumhur juga mengirimkan pesan perhatian sekaligus peringatan keras kepada seluruh pelaku industri. Mau dia BUMN, kata Jumhur, mau dia perusahaan asing, perusahaan swasta, kita tidak peduli, semua diperlakukan sama di depan hukum. Atas gerak cepat kementerian ini, Latamla mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup segera investigasi menyeluruh hingga audit lingkungan total wajib dilakukan, termasuk mengevaluasi sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara selama ini. Kasus ini, kasus Kali Kukuba, adalah alarm keras bagi Indonesia. Transisi menuju energi bersih melalui industri baterai kendaraan listrik tidak bisa dikotori oleh praktek-praktek tambang yang merusak alam. Industri hijau harus dari proses yang benar-benar hijau, bukan dari kehancuran sungai-sungai di bumi Maluku Kiaraha. Sahabat Baba Topa, bagaimana pendapat Anda mengenai penegakan hukum lingkungan di proyek strategis nasional? Beranikah Menteri Jumhur ataukah berakhir dengan salaman dan foto selfie bersama perusak lingkungan? Baba Topa, pimpinan redaksi Jurnal Suara,